Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, Prodi Manajemen A, semester 2 dengan NIM 21122022. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran manajemen dalam logistik. Yang pertama adalah pengertian logistik. Apa sih pengertian logistik itu? Jadi, logistik adalah sebuah penerapan pada berbagai prinsip manajemen dalam aktivitas logistik untuk menggerakkan porsil dan barang agar bisa dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, ada beberapa aliran dalam logistik. Yang pertama, yaitu aliran barang. Yang kedua, aliran informasi, dan yang ketiga adalah aliran finansial. Untuk aliran barang sendiri memiliki beberapa tahapan, di antaranya yaitu pemasok, procurement, manufaktur, distribusi fisik, dan yang terakhir adalah pelanggan atau customer. Yang pertama adalah pemasok. Dalam konteks logistik, merujuk pada individu, perusahaan, atau entitas yang menyediakan barang atau layanan kepada suatu organisasi dalam rantai pasok. Mereka bertanggung jawab untuk memasok atau menyediakan sepatu kepada perusahaan logistik atau bisnis yang membutuhkannya. Contoh, pemasok sepatu pada logistik bisa meliputi produsen sepatu, perusahaan yang secara langsung memproduksi sepatu. Mereka dapat memasok sepatu dengan jumlah yang besar kepada perusahaan logistik yang kemudian akan mendistribusikannya ke berbagai pelanggan. Untuk yang kedua adalah procurement. Pada pabrik sepatu mengacu pada proses pengadaan bahan baku, suku cadang, dan barang-barang lain yang diperlukan untuk memproduksi sepatu. Dalam konteks logistik, procurement ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pembelian produk dan layanan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasi pabrik sepatu dan rantai pasoknya. Berikut adalah contoh procurement pada pabrik sepatu dalam logistik. Yang pertama adalah bahan baku. Contoh bahan baku ini seperti kulit, kain, karpet, benang, dan lain-lainnya untuk membuat sepatu. Yang kedua adalah mesin dan peralatan. Selanjutnya adalah untuk suku cadang. Yang ketiga, pengemasan dan labeling. Yang keempat adalah layanan logistik. Selanjutnya, untuk yang nomor 3 adalah manufaktur. Pada pabrik sepatu, dalam konteks logistik merujuk pada proses produksi sepatu yang dilakukan di pabrik atau fasilitas manufaktur. Pada tahap ini, bahan mentah dan komponen sepatu diolah menjadi produk jadi yang siap untuk didistribusikan ke pasar. Berikut ini adalah contoh-contoh manufaktur sepatu dalam logistik. Pabrik sepatu khusus. Ada juga pabrik sepatu yang mengkhususkan diri dalam produksi jenis sepatu tertentu. Misalnya ada pabrik sepatu yang fokus pada pembuatan sepatu olahraga seperti sepatu hiking, sepatu kerja, sepatu kasual, dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk kontraktor manufaktur sepatu. Beberapa perusahaan logistik mungkin tidak memiliki fasilitas produksi sendiri, namun mereka bekerja sama dengan kontraktor manufaktur sepatu. Kontraktor ini adalah pihak ketiga yang berperan dalam memproduksi sepatu sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah manufaktur sepatu custom. Dalam beberapa kasus, perusahaan logistik atau toko-toko sepatu mungkin menawarkan layanan pembuatan sepatu custom. Mereka dapat bekerja sama dengan manufaktur sepatu khusus yang mampu menghasilkan sepatu sesuai dengan preferensi dan ukuran pelanggan secara individu. Selanjutnya yang nomor 4 adalah distribusi fisik. Dalam konteks logistik, pabrik sepatu mengacu pada kegiatan pengiriman dan penyaluran sepatu dari pabrik kepada konsumen akhir atau titik penjualan. Distribusi fisik ini melibatkan proses pengelolaan inventaris, pemilihan jalur pengiriman, pengemasan, pengiriman, dan pelacakan pengiriman. Berikut adalah contoh-contoh distribusi fisik pada logistik pabrik sepatu, yaitu
pengelolaan inventaris, pemilihan jalur pengiriman, pengemasan pengiriman, dan pelacakan pengiriman. Yang selanjutnya adalah nomor 5, konsumen atau pembeli adalah individu, kelompok, atau organisasi yang membeli barang atau layanan dari pemasok atau penjual. Mereka adalah pihak yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh pemasok. Konsumen atau pembeli tersebut dapat berbeda dalam berbagai konteks seperti konsumen individu yang membeli produk atau layanan untuk kepentingan pribadi. Mereka bisa membeli sepatu untuk digunakan sendiri atau sebagai hadiah untuk orang lain. Untuk konsumen bisnis, organisasi atau perusahaan yang membeli produk atau layanan untuk kebutuhan operasional atau bisnis. Misalnya perusahaan logistik yang membeli sepatu untuk digunakan oleh karyawan. Selanjutnya adalah konsumen institusi, organisasi non-profit, pemerintah atau lembaga pendidikan yang membeli barang atau layanan untuk kebutuhan institut mereka. Contohnya, sebuah sekolah yang membeli sepatu untuk keperluan seragam siswa. Selanjutnya adalah aliran informasi dan aliran finansial. Untuk aliran informasi dalam logistik merujuk pada perpindahan informasi yang terjadi antara berbagai entitas dalam rantai pasokan untuk mengkoordinasikan aktivitas operasional, pengelolaan inventaris, dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan efisien. Aliran informasi logistik melibatkan beberapa tahap yang melibatkan berbagai pihak terkait. Contoh aliran informasi dalam pabrik sepatu dalam konteks logistik dapat mencakup: yang pertama adalah pesanan bahan baku, yang kedua konfirmasi pesanan, yang ketiga status produksi, yang keempat pengiriman dan pengantaran, yang kelima penyimpanan dan inventaris, yang keenam informasi penjualan. Pentingnya aliran informasi yang efektif dalam logistik adalah untuk memastikan koordinasi yang tepat antara berbagai entitas dalam rantai pasok, menghindari ketidakefisiensi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tepat waktu. Selanjutnya adalah aliran finansial. Dalam logistik mengacu pada aliran uang atau transaksi keuangan yang terjadi dalam rantai pasokan atau sistem logistik. Ini mencakup pembayaran yang terjadi antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemasok, produsen, distribusi, dan konsumen. Dalam konteks pabrik sepatu, berikut adalah contoh aliran finansial yang terjadi. Yang pertama adalah pembelian bahan baku, yang kedua adalah produksi sepatu, yang ketiga adalah distribusi, yang keempat adalah distribusi ke pengecer atau konsumen, yang kelima adalah layanan purna jual. Selain itu ada pula aliran finansial lain yang terkait dengan kegiatan operasional pabrik sepatu seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran biaya perawatan mesin, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.